Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Samudra Cinta. Saya selaku moderator dan bersama rekan-rekan saya ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Devina Syamalisya. Saya Panji Bagus Azhari. Saya Depi Mutiara. Saya Yuni Marsyani. Saya Muhammad Tegar Apriliansyah. Saya Boy Foni Pratama. Mohon maaf, ada satu rekan kami yang tidak hadir, yaitu Ridho Yusuf Saifullah. Dikarenakan sakit. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, lokasi. Contohnya lokasi absolut Kabupaten Kuningan terletak pada titik koordinat 108,23 derajat sampai 108,47 derajat bujur timur dan 6,47 derajat sampai 7,12 derajat lintang selatan. Kedua, lokasi relatif. Dilihat dari posisi geografisnya, terletak di bagian timur Jawa Barat, berada pada lintasan jalan regional yang menghubungkan kota Cirebon dengan Priangan Timur dan sebagai jalan alternatif jalur tengah yang menghubungkan Bandung, Majalengka dengan Jawa Tengah. Selanjutnya adalah jarak. Contohnya adalah jarak absolut. Kabupaten Kuningan dapat ditempuh dengan jarak 43,3 km dari Cirebon. 3. Morfologi. Dataran dengan kemiringan tidak lebih dari 5 derajat dan memiliki iklim yang pas untuk bercocok tanam serta cocok digunakan untuk pemukiman dan usaha pertanian. 4. Yaitu keterjangkauan. Distribusi bahan pangan maupun yang lainnya lebih mudah di daerah yang memiliki akses transportasi yang menandai dibanding dengan daerah terpencil dan susahnya alat transportasi dan jalan menuju lokasi tersebut. Berikutnya 5. Pola pemukiman di dataran tinggi, tepatnya di daerah tertentu dan memusat di suatu fasilitas seperti balai desa ataupun mata air. Yang keenam, aglomeri. Masyarakat di daerah Kabupaten Kuningan, khususnya di daerah pedesaan, memiliki semangat gotong royong dan saling membantu sehingga masyarakat makmur dan damai. 7. Mengenai interaksi dan interdependensi. Untuk contohnya, masyarakat di daerah Kabupaten Kuningan biasanya menghasilkan beberapa produk pangan dan produk pertanian. Sedangkan di daerah perkotaan biasanya menghasilkan barang industri. Dari sindu terjadi pertukaran barang. 8. Yaitu tentang nilai kegunaan. Untuk contohnya, Kabupaten Kuningan banyak menggunakan alat transportasi darat seperti sepeda motor, mobil angkutan umum, dan lain sebagainya. Sedangkan di Cirebon hampir sama tetapi memiliki alat transportasi laut dan memiliki bandara. Nomor 9 yaitu konsep diferensiasi area. Sebelumnya saya akan menjelaskan di konsep diferensiasi area yaitu mempertegas bahwa antara satu tempat dan tempat yang lain memiliki perbedaan berdasarkan karakteristik wilayahnya. Dan saya mengambil satu contoh yaitu dari Kabupaten Kuningan. Di wilayah Kabupaten Kuningan ini, khususnya di daerah dataran tinggi, sebagian besar penduduk Kabupaten Kuningan ini berprofesi sebagai petani. Sedangkan di wilayah dataran rendah itu terdapat banyak bangunan dan sebagian besar penduduk Kuningan di dataran rendah itu berprofesi sebagai pegawai bank, dokter, karyawan, wartawan, dan para supir kendaraan umum. Jadi setiap daerah itu di Kabupaten Kuningan memiliki ciri khususnya masing-masing. Seperti yang tadi saya sebutkan, di dataran tinggi itu sebagian besar berprofesi sebagai petani dan dataran rendah itu berprofesi sebagai wartawan, kendaraan umum, dokter, dan sebagainya. Yang bisa dibedakan kalau dataran tinggi itu menyediakan profesi yang menghasilkan produksi, sedangkan di dataran rendah itu sebagai pelayanan jasa. Lalu yang selanjutnya nomor 10 itu tentang konsep geografi keterkaitan ruang. Sebelumnya saya akan menjelaskan seperti sebelumnya. Konsep keterkaitan ruang yaitu
menjelaskan bahwa sesuatu yang terjadi di wilayah tertentu bisa jadi disebabkan oleh aktivitas wilayah lain. Sebagai contohnya, saya akan mengambil dari salah satu wilayah tertentu, yaitu wilayah tertentu seperti tempat tinggal menuju ke sekolah. Jadi hal itu bisa menyebabkan sebab dan akibat. Sebabnya itu ketika kerusakan di wilayah tertentu dapat menyebabkan beberapa bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lainnya. Dan gangguan-gangguan kecil seperti jalan di wilayah tertentu itu rusak, banyak bolongnya, lalu terdapat banyak genangan air yang menyebabkan para pelajar dan para masyarakat di sana itu, khususnya para pelajar yang ingin berangkat ke sekolah di saat pagi hari ataupun pulang sekolah, itu akan mengakibatkan terjadinya hambatan perjalanan para pelajar menuju ke sekolah mereka. Jadi dalam konsep ini terdapat sebab dan akibat yang menyebabkan suatu wilayah itu terkena dampak dari wilayah tertentu itu. Baik, mungkin hanya segini yang dapat saya dan kami sampaikan tentang penjelasan materi LKPD Geografi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.